Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nisa dari Prodi PGMI semester 5. Di sini saya akan menerangkan tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam MISD yang berjudul Hijrah dan Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum dimulai, di sini gimana nih kabar kalian semua? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat ya. Pertama, saya akan menerangkan tentang hijrah. Apa sih itu hijrah? Hijrah ini berasal dari bahasa Arab, yakni hajara, yang berarti melarikan diri. Maksud dari melarikan diri ini, kita menjaga diri kita agar terhindar dari tindakan-tindakan yang menyakiti diri. Nah, Nabi ini melakukan hijrah juga karena agar melindungi diri dan kaumnya. Di sini Nabi melakukan hijrah ke kota Thaif. Mengapa Nabi memilih kota Thaif? Kenapa tidak kota yang lain? Karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena Thaif ini adalah kota kedua setelah kota Mekah. Yang kedua, karena kota Thaif ini terdapat sebuah bani, yakni Bani Thaqif, di mana bani tersebut itu memiliki masyarakat yang banyak. Nah, yang ketiga, karena kota Thaif itu sangat dekat dengan kota Mekah, jadi Nabi tidak terlalu jauh untuk meminta perlindungan. Nah, Nabi dakwah ke Thaif ini berharap agar bisa menerima perlindungan dari Bani Thaqif. Ketika Nabi sudah sampai di kota Thaif ini, sudah bertemu dengan pembesar-pembesar Bani Thaqif, ternyata ketika sudah sampai di sana, Nabi ini tidak diterima. Malahan Nabi itu diusir dan dilempari batu-batu sampai Nabi terluka. Nah, karena Nabi sudah ditolak dakwahnya, maka Nabi pulang ke kota Mekah. Tapi Nabi tidak berhenti di sana. Nabi itu melakukan hijrah lagi. Kemana? Setelah dari kota Thaif, Nabi ini melakukan hijrah ke kota Yasrib. Yasrib itu di mana? Yasrib itu sekarang dikenal dengan kota Madinah. Nah, berbeda dengan tadi di Thaif Nabi diusir, tidak diterima dakwahnya. Sekarang di Yasrib malahan kedatangan Nabi itu ditunggu-tunggu oleh kaum Ansor dan Muhajirin yang terdapat di kota Yasrib. Nah, ketika Nabi melakukan perjalanan ke Yasrib, ternyata ada seorang raja itu yang melakukan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, maka mereka yang menemukan akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Jadi penduduk Mekah itu berlomba-lomba ingin mendapatkan Nabi dalam keadaan hidup ataupun mati. Adapun perjalanan Nabi Muhammad ke kota Yasrib itu tidak seorang diri, tapi Nabi ditemani oleh sahabat Abu Bakar, yang mana sahabat Abu Bakar ini terkenal dengan seorang pemuda yang pemberani, setia, dan jujur. Sampai-sampai Rasulullah memberi julukannya As-Siddiq dan dikenal dengan sampai sekarang dengan julukan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, diceritakan oleh Abi Hashim cara perjalanan Rasulullah ke kota Yasrib ini. Yang pertama, Rasulullah itu pergi ke rumah Abu Bakar secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika Rasulullah sudah sampai di kediaman Abu Bakar, lalu Rasulullah menyampaikan bahwasannya beliau ingin menyanjak Abu Bakar dakwah ke kota Yasrib. Nah, ketika malam hari mereka keluar melewati pintu kecil di rumah Abu Bakar tapi sebelum dakwah ini Abu Bakar itu sudah menyiapkan 2 ekor unta untuk ditungganginya dengan Rasulullah. Ketika keluar dari rumah Abu Bakar, mereka berdua itu menuju ke Gua Thur dan masuk ke dalamnya. Mereka berdua bermalam di sana dan menunggu kedatangan Abdullah atau budak Abu Bakar, di mana Abdullah ini membawa 2 ekor unta yang sudah dipersiapkan Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya. Nah, sesudah Nabi dan Abu Bakar itu menunggu kedatangan Abdullah, lalu Abdullah itu datang dengan membawa 2 ekor unta tersebut. Dan ketika sudah datang membawa 2 ekor unta, lalu Nabi dengan Rasulullah
Rasulullah dengan Abu Bakar ini menunggangi untanya untuk menuju ke kota Yasrib. Nah, setelah sudah menunggangi unta, namun Abu Bakar ini masih takut. Takut kenapa? Takut orang Quraisy ini tahu tentang perjalanan Rasulullah ke kota Yasrib. Dan juga Abu Bakar itu khawatir tentang keselamatan dirinya, Rasulullah dan juga umat muslim yang lainnya. Nah, di perjalanan Rasulullah yang menuju ke Yasrib ini ada sebuah cerita yang sangat familiar, yakni cerita tentang seorang pemuda yang bernama Suraqah. Seperti ini ya ceritanya. Nah, ada seorang pemuda yang bernama Suraqah, di mana Suraqah ini juga mengikuti sayembara. Ketika Suraqah itu menyusul Nabi menggunakan kudanya dan juga membawa pedang, ketika sudah hampir sampai di dekat Nabi, ternyata kaki kudanya itu masuk ke dalam pasir, sampai-sampai Suraqah itu terjatuh bersama pedangnya. Nah, sejak saat itu Suraqah berpikir bahwasannya Nabi Muhammad ini mendapatkan perlindungan. Jadi Suraqah itu malahan berubah pikiran. Yang pertamanya ingin memburu Nabi Muhammad. Setelah kejadian itu, malahan Suraqah itu memilih untuk memberitahu Nabi Muhammad bahwasannya seorang raja itu sedang bersayembara, bahwasannya siapa yang menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, maka mereka akan mendapatkan hadiah. Nah, setelah Suraqah memberitahu kepada Nabi Muhammad ada seorang raja yang bersayembara, terus Nabi Muhammad itu hanya meminta tolong agar rahasiakan Nabi Muhammad itu berada di mana dan akan menuju kemana. Nah, setelah itu Nabi tidak langsung ke kota Yasrib, tapi Nabi itu masih berhenti di kota Quba, di mana Nabi bermalam di kota Quba itu selama 4 hari. Dan selama 4 hari itu Nabi juga mendirikan sebuah masjid, dan masjid itu dinamakan Masjid Quba. Nah, setelah mendirikan masjid di Quba, Nabi ini terus melanjutkan perjalanannya ke kota Yasrib. Setelah sampai di sana, Nabi langsung diterima. Kedatangan Nabi itu memang sangat ditunggu-tunggu. Jadi mereka itu sangat senang dengan kedatangan Nabi Muhammad. Dan ketika sudah sampai di kota Yasrib, mereka langsung Rasulullah dan para muhajirin dan ansor itu langsung mendirikan dasar-dasar agama Islam. Yang pertama, yakni Nabi mendirikan masjid. Yang kedua, Nabi itu semakin mempererat tali persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dan yang ketiga, Nabi itu melakukan tali silaturahmi dengan orang-orang yang non-Islam. Dan yang terakhir, Nabi itu juga mendirikan yakni pondasi-pondasi tentang ekonomi dan sosial, seperti itu. Barusan saya sudah menerangkan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW, yakni hijrah Nabi ke kota Taif dan hijrah Nabi ke kota Yasrib. Sekarang saya akan menerangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu nggak sih Isra Mi'raj itu apa? Nah, Isra Mi'raj itu adalah Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Nah, Nabi melakukan Isra Mi'raj ini hanya dalam 1 malam, yakni di malam 27 Rajab di tahun ke-10 Nubuwah. Nah, di sini Nabi melakukan Isra Mi'raj itu menaiki buraq, yakni buraq itu merupakan seperti kuda yang mempunyai sayap berwarna putih. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan merupakan batu ujian bagi kaum mukminin. Mengapa menjadi batu ujian keimanan orang mukmin? Karena ketika orang yang ada di peristiwa Isra Mi'raj tersebut, mereka itu ada yang kafir kembali karena tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Karena mereka berpikir Muhammad itu bohong. Siapa sih yang bisa melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah dan dilanjutkan ke langit ke-7? Nah, itu mereka berpikir bahwasanya Muhammad itu hanya berbohong, mengarang-arang cerita, hanya bermimpi.
Mengapa? Karena perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah itu memerlukan 2 bulan pergi dan 2 bulan pulang. Jadi mereka tidak percaya dengan karangan-karangan Nabi Muhammad itu. Tapi ada juga mereka yang masih bertahan dengan keimanannya. Contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini selalu percaya dengan semua apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, meskipun banyak orang yang tidak percaya dengan perkataan Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi menaiki Sidratul Muntaha, yakni dari langit pertama ke langit ketujuh, Nabi ini bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, yakni ada Nabi Adam, ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Idris, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, dan yang terakhir itu ada Nabi Ibrahim. Nah, ketika sampai di Arsy, Nabi ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa penghalang sama sekali. Dan Nabi ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, maka dari itu peristiwa Isra Mi'raj ini mempunyai banyak hikmah, banyak sekali hikmahnya. Salah satunya yakni hikmah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk melakukan sholat 5 waktu agar kita dapat merasakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam sujud kita. Dalam ketika sholat kita itu serasa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad, yang pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus menjaga sholat 5 waktu tersebut. Begitu teman-teman cerita dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu harus meyakini segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad, dan kita juga harus percaya dengan kejadian Isra Mi'raj ini, meskipun mungkin secara akal kita tidak bisa menangkap, ya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat tentang penjelasan hijrah dan peristiwa Isra Mi'raj ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under